Langit di atas Kadipaten Waringin berubah warna. Bukan merah senja, bukan pula kelam malam. Tapi abu-abu pekat, seperti noda luka lama yang tak pernah kering. Selama 3 tahun terakhir, hujan tak kunjung turun. Sungai mengering, ladang-ladang mati, dan bangkai hewan berserakan di tepi desa. Wabah kelaparan menyebar seperti kutukan dari langit, dan rakyat mulai kehilangan kewarasan. Anak-anak menangis setiap malam. Tangisan mereka bukan karena mainan rusak atau jatuh dari pangkuan ibu. Tapi karena lapar, lapar yang menggigit dari dalam, sampai mata mereka cekung dan kulit mereka tinggal pembungkus tulang. Di sudut Kadipaten, di sebuah dusun kecil bernama Kaliwuru, para ibu mulai menyerah. Mau kau beri makan apa lagi? Air rebusan batu, ujar seorang perempuan tua kepada tetangganya yang terus mengguncang bayinya yang lemas. Tak ada jawaban. Hanya tangis lirih dari mulut kecil yang hampir tak punya tenaga. Lalu datanglah Nyai Jirah. Tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih seperti kapas kering, dan jari-jarinya panjang seperti akar tua. Ia dikenal sebagai dukun bayi, orang yang biasa menolong kelahiran. Tapi kini ia hadir bukan untuk menyambut kehidupan, melainkan menawarkan jalan keluar dari kematian yang perlahan. Kalau kau tak sanggup memberi makan, bisiknya di tengah malam, jangan dibuang ke hutan seperti bangkai. Letakkan saja dalam tempayan, kubur di bawah rumah. Nanti dewa yang menuntun arwahnya. Semua ibu terdiam, tak percaya. Tapi malam berikutnya, satu demi satu tempayan tanah liat mulai muncul di depan rumah. Mereka meletakkan bayi di dalamnya, tidak dibunuh, tidak dicekik, hanya dibiarkan tidur, dibungkus selendang dan diberi bunga kantil. Lalu ditutup rapat, disegel lilin, dan dikubur dalam diam. Tidak ada nama. Karena memberi nama berarti memberi jiwa. Dan jiwa bisa kembali. Di hari ke-40 sejak tempayan pertama dikubur, langit tetap tak berubah. Tapi suara tangisan bayi mulai terdengar lagi. Bukan dari rumah, bukan dari ladang, tapi dari dalam tanah. Awalnya hanya lirih, seperti angin malam yang menangis. Tapi lama-lama jelas, lalu terdengar berulang, dan selalu dari arah yang sama, di bawah kolong rumah tempat tempayan itu dikubur. Seorang ibu, Sariah, tak tahan. Ia menggali tempayan miliknya, ingin melihat putrinya sekali lagi. Ia buka segel lilin dengan tangan gemetar, lalu mengangkat tutup tempayan perlahan. Bunga kantil di dalamnya masih segar. Selendang masih rapi. Tapi, tubuh bayi itu bergerak. Matanya terbuka, napasnya tidak terdengar, tapi tubuhnya jelas menggeliat. Sariah terdiam, ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Lalu, bayi itu tersenyum. Tapi bukan senyum manusia, itu senyum terlalu lebar, terlalu penuh, seperti rahang yang tak pernah kenal batas. Sariah ditemukan pagi harinya menggantung di bawah pohon waru. Di mulutnya disumpal bunga kantil, dan pergelangan tangannya dipenuhi bekas cakaran kecil, seperti tangan bayi. Tidak ada bayi di rumahnya. Tidak ada tempayan, tidak ada jejak. Tapi sejak malam itu, seluruh dusun Kaliwuru mulai mendengar tangisan yang sama, datang dari tempayan-tempayan lain. Dan dari jauh, di menara istana Kadipaten, Kendini, selir muda yang baru kehilangan bayinya seminggu lalu, mulai merasa terganggu dengan suara tangisan lirih dari lemari pusaka. Padahal tidak ada bayi di dalamnya. Dan lemari itu, konon, terbuat dari kayu pintu makam pertama di dusun Kaliwuru. Istana Kadipaten Waringin dikenal megah, penuh ukiran, dan harum dupa sepanjang hari. Tapi sejak malam itu, aroma dupa tak lagi menenangkan. Justru terasa seperti menutup bau sesuatu yang membusuk dari dalam tanah. Kendini, selir muda sang adipati, sudah seminggu mengurung diri. Ia kehilangan anak pertamanya karena panas dalam, begitu kata tabib. Tapi Kendini tahu, anaknya tidak mati biasa. Sejak hari ke-7 setelah pemakaman, setiap malam di kamarnya terdengar suara bayi menangis lirih. Awalnya ia pikir hanya halusinasi. Tapi suara itu semakin nyata, seperti berasal dari balik lemari pusaka yang menempel di dinding belakang. Lemari itu diwariskan dari istri pertama sang adipati. Terbuat dari kayu tua, gelap, dengan ukiran aneh menyerupai jari-jari kecil menggenggam sulur akar. Lemari itu tidak pernah dibuka. Tidak ada kunci, tidak ada lubang. Kendini mencoba memanggil para dayang. Tapi saat mereka mendekat, suara tangisan hilang. Namun, setiap kali ia sendirian, suara itu kembali, makin jelas, makin nyaring, dan terdengar seperti berasal dari perut rumah itu sendiri. Malam ketiga,
salah satu dayang, Sekar, nekat tidur di kamar Kendini. Ia ingin membuktikan bahwa sang nyonya hanya terlalu lelah. Pukul 2 dini hari, Sekar terbangun. Tubuhnya menggigil. Ada suara detakan kecil, seperti jari mungil mengetuk dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Sekar duduk, menatap lemari. Tok, tok, tok. Kemudian, suara bayi menangis tiba-tiba terdengar keras. Panik dan ketakutan, Sekar membangunkan Kendini. Tapi saat keduanya melihat ke arah lemari, tutupnya terbuka sedikit. Tak ada kunci, tak ada engsel rusak, tak ada angin. Hanya terbuka, dan dari dalamnya keluar aroma anyir seperti tanah basah bercampur darah lama. Pagi harinya, Sekar tak terlihat. Kendini mencarinya ke seluruh penjuru istana, tapi tak ada yang tahu. Sampai sore, salah satu prajurit menemukan sesuatu di belakang dapur istana, sebuah tempayan besar yang tertutup kain putih. Dibuka perlahan, dan di dalamnya, tubuh Sekar. Tertelungkup, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, dan di bibirnya, tersungging senyum aneh, terlalu lebar, seperti dipaksa dari dalam. Tangannya mencengkram sesuatu, bunga kantil yang masih basah. Kabar kematian Sekar sampai ke telinga Nyai Jirah, sang dukun tua dari Kaliwuru yang kini mengasingkan diri di hutan luar Kadipaten. Ia datang tanpa undangan, langsung berjalan ke ruang selir. Matanya merah, napasnya pendek. Ia berdiri di depan Kendini dan berkata hanya satu kalimat. Lemari itu, jangan kau buka lagi. Di dalamnya bukan arwah, tapi nafsu. Dan jika kau buka sampai lebar, dia akan lahir kembali. Kendini bertanya, siapa dia? Nyai Jirah tidak menjawab, tapi saat ia berlalu, dari balik kerudung tuanya, Kendini melihat bekas luka memanjang di leher, seolah seseorang pernah mencoba membuka mulutnya dari luar. Setelah itu, suara tangisan hilang. Seminggu penuh, Kendini bisa tidur. Tak ada suara, tak ada gangguan. Namun pada malam ke-8, Kendini terbangun karena bisu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin memanggil Dayang, tapi tubuhnya terkunci. Dan dari arah lemari, terdengar 3 ketukan pelan. Tok, 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 lalu lemari terbuka sendiri sepenuhnya. Di dalamnya, bukan benda pusaka, melainkan sebuah tempayan kecil, dihiasi ukiran bunga kantil, dan di sisi dalam tutupnya, tertulis dengan darah kering. Nama belum diberikan, tapi tubuh sudah tersedia. Kendini pingsan. Saat ia terbangun keesokan harinya, tempayan itu hilang. Tapi ada jejak tanah merah kecil di lantai, seperti telapak kaki bayi basah. Dan di atas bantalnya, ada benang ari-ari yang masih hangat. Pagi hari setelah Kendini menemukan tempayan misterius di dalam lemari pusaka, Istana Kadipaten Waringin kembali seperti biasa. Pelayan sibuk membersihkan halaman, prajurit berjaga, dan aroma dupa kembali memenuhi ruangan. Tapi hanya satu orang yang tahu bahwa sesuatu sedang mengintai, menunggu celah. Kendini duduk termenung di pendapa kecil. Di tangannya, sehelai benang ari-ari yang ia temukan semalam kini berubah warna, dari merah muda menjadi hitam pekat, seperti arang yang belum padam. Ia memanggil kembali Nyai Jirah. Sang dukun datang malam itu, berjalan tanpa suara, seolah angin sendiri yang mendorong langkahnya. Matanya menatap lantai, suaranya parau dan berat seperti batu digesek pasir. Kau sudah membukanya, leluhur sudah tak bisa menolongmu. Kendini memohon penjelasan, ia ingin tahu apa yang terjadi, dan bagaimana menghentikannya. Tapi Nyai Jirah hanya menjawab dengan satu kalimat. Jangan pernah menyebut nama, karena roh tanpa nama akan mencari rumah. Dan saat rumahnya kosong, dia akan memaksa masuk. Namun larangan itu justru mengundang rasa ingin tahu. 3 dayang istana, Laras, Cempaka, dan Ningrum, tidak percaya sepenuhnya pada cerita-cerita mistis. Mereka menganggap Kendini hanya trauma berat. Di malam yang sama, saat Kendini tertidur karena ramuan tidur, 3 dayang itu menyelinap ke ruang pusaka. Di sana, mereka membuka kembali lemari tua yang sempat ditutup paku dan dibungkus kain putih oleh Nyai Jirah. Butuh waktu hampir 1 jam untuk mencongkel paku-paku itu, dan saat lemari terbuka, tempayan kecil itu kembali ada di dalam. Cempaka, yang paling berani, mengambil tutupnya dan membacakan isi di dalamnya. Ia mengucapkan suara lirih dari coretan Jawa kuno yang tampaknya hanya ditulis sembarangan. Nama, Surya, gumamnya. Saat itu juga, lampu minyak padam, dan dari dalam tempayan, terdengar tawa kecil. Bukan tangisan, tapi tawa bayi, yang terlalu sadar.
Esok paginya, pelayan menemukan ketiganya. Ketiga dayang terbaring sejajar di depan ruang pusaka, dengan posisi tangan terlipat seperti bayi tidur. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi tubuh mereka kering seperti kayu, mata mereka kosong, dan di dada masing-masing terdapat satu ukiran kecil, huruf Jawa bertuliskan, Surya. Setelah kejadian itu, Ken Dini semakin berubah. Ia tidak lagi tidur di kamar. Ia lebih sering duduk menghadap utara, membisikkan sesuatu ke arah tempayan yang ia sembunyikan di balik tirai sutra. Ia mulai menyebut-nyebut Surya dengan nada lembut, seperti sedang menyanyikan Nina Bobo. Prajurit istana melapor bahwa setiap malam terdengar suara langkah kecil di lorong kamar selir. Mereka mengira itu maling, tapi saat dicari, tidak ada siapa-siapa, kecuali jejak kaki kecil basah yang selalu menuju kamar Ken Dini. Nyai Jirah datang untuk terakhir kalinya. Kalau kau tak bisa menolak memanggil namanya, maka bakar saja tempayannya. Biarlah roh itu kembali ke asal. Ken Dini menolak. Ia menangis. Baginya, Surya adalah anaknya. Anak yang diambil dari rahimnya sebelum sempat ia peluk. Dan malam itu, ia melakukan hal yang paling dilarang. Ia membuka tempayan itu, dan mengangkat isinya. Di dalamnya, bukan tulang, bukan kain, bukan bunga, melainkan bayi hidup. Matanya putih, tidak menangis, tapi tersenyum. Dan saat Ken Dini menyentuh kulitnya, terasa dingin. Terlalu dingin. Ken Dini membungkus bayi itu dalam selendang merah dan berkata, "Kau sudah punya nama nak. Surya, kau adalah milikku. Tak ada yang bisa memisahkan kita." Tapi di luar kamar, lemari pusaka mulai bergetar sendiri. Dan di dalam ruang penyimpanan istana, puluhan tempayan mulai retak satu per satu. Pagi itu, istana Kadipaten Waringin terasa berbeda. Langit mendung, tapi bukan mendung biasa. Cahaya matahari seperti tak berani menembus awan. Burung-burung tak berkicau. Hening, tapi tidak damai. Hening yang membawa tekanan di dada seperti sesuatu yang mengintai di balik pintu. Di dalam kamar Ken Dini, bayi itu, Surya, tidak pernah tidur. Matanya terus terbuka, menatap Ken Dini tanpa berkedip. Tidak menangis, tidak mengoceh, hanya tersenyum. Ken Dini terhanyut. Ia merasa cinta, hangat, dan anehnya, ketakutan yang ia rasakan hilang, digantikan oleh rasa pasrah. Namun, malam itu, bayi Surya menghilang dari pelukannya. Saat para pelayan menyapu ruang pusaka utama di sayap timur istana, mereka mendengar bunyi, krak, 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 seperti keramik retak. Ketika mereka membuka pintu, mereka terdiam. Puluhan tempayan tanah liat yang tersimpan selama bertahun-tahun, hadiah dari pengrajin desa, atau benda ritual pusaka lama, semuanya retak. Bukan pecah, tapi retak dari dalam, seperti ada sesuatu yang mendorong dari balik dinding tanah liatnya. Dan yang paling mengerikan, dari retakan kecil itu, keluar cairan putih seperti lendir, bercampur darah segar. Di dinding ruangan, tulisan merah muncul dengan sendirinya, seperti dilukis pakai jari kecil. "Kami ingin nama, kami ingin tubuh, kami ingin kembali." Ken Dini menyelinap ke perpustakaan istana. Di ruang terdalam, ia menemukan buku harian permaisuri pertama Adipati Waringin, yang konon meninggal karena jatuh sakit mendadak. Dalam catatan itu, terungkap bahwa permaisuri lama pernah mengalami keguguran sebanyak 13 kali. Tapi bayi-bayi itu tidak dikuburkan secara wajar. Atas nasihat dukun kerajaan zaman itu, bayi-bayi tersebut dimasukkan ke dalam tempayan dan disegel mantra agar tidak menghantui istana. Nama-nama mereka dihapus, karena roh yang tidak diberi nama tidak bisa mengklaim tubuh, dan akan tetap terperangkap di antara dunia. Namun, jika seseorang memberikan nama, maka roh akan kembali mencari tubuh. Dan jika tak ada tubuh, ia akan mengambil milik orang yang menamainya. Saat malam turun, pintu-pintu istana terkunci sendiri. Suara lonceng bayi terdengar dari segala arah. Pelayan berlarian, prajurit menjerit, tapi tidak ada musuh yang terlihat. Hanya suara tawa bayi, berjalan di lorong, dan jejak kaki kecil berlumur darah. Satu persatu penghuni istana ditemukan tewas. Tidak ada yang luka dari luar, tapi semua wajah mereka menegang dan membeku seperti ketakutan hebat. Mata melotot, rahang terbuka patah, dan telinga mereka berdarah, seperti ada suara yang terlalu keras menghancurkan dari dalam. Di ruang utama, Ken Dini berdiri sendiri, memeluk bayi Surya yang entah muncul dari mana. Tapi kali ini, bayi itu berubah. Tubuhnya pucat biru, mata memutih penuh,
Dan dari mulutnya mengalir suara, bukan tangisan, tapi ratapan ratusan bayi dalam satu suara. Nyai Jirah datang terlambat. Ia melihat Kendini berdiri di tengah ruangan, memeluk bayi itu. Dan di sekelilingnya, puluhan tempayan kini terbuka, masing-masing mengeluarkan uap dingin dan tangan-tangan mungil menggeliat keluar. Dia sudah menamai satu, dan kini semuanya menuntut keadilan, kata Nyai Jirah. Kendini, dengan mata penuh air, hanya berbisik. Kalau mereka tidak diberi nama, mereka akan terus menangis. Nyai Jirah menjerit, kau bodoh. Nama bukan menenangkan, tapi membuka pintu mereka kembali. Semua tempayan kini pecah, dan dari dalamnya merangkak keluar bayi-bayi tanpa wajah, dengan tubuh kecil dan tangan kurus. Mereka tidak berbicara, mereka hanya merangkak menuju Kendini, dan tersenyum dengan mulut penuh gigi taring. Malam turun tanpa suara, bukan malam biasa. Malam ini seperti kuburan langit, tempat bintang-bintang enggan bersinar. Seluruh tempayan telah pecah. Bayi-bayi tanpa wajah merangkak keluar dari dalamnya. Kulit mereka dingin seperti tanah basah. Tangannya mungil, tapi cengkeramannya mencabik jiwa. Kendini berdiri mematung, memeluk Surya, bayi yang ia beri nama. Tapi Surya kini bukan lagi bayi. Tubuhnya perlahan memanjang. Tangan dan kaki tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Tulangnya mencuat dari kulit, matanya kehilangan cahaya, dan bibirnya mengoyak lebih lebar setiap detik. Ia menjadi perwujudan dari semua yang ditinggalkan tanpa nama. Para bayi itu tidak langsung menyerang. Mereka menari, berputar dalam lingkaran, mengelilingi Kendini, mengeluarkan suara, seperti doa yang diputar mundur. Lalu satu demi satu, mereka mulai menggigit dirinya sendiri, dan darah mereka menetes ke lantai batu, membentuk simbol besar berbentuk spiral. Dan saat spiral itu lengkap, lantai terbuka. Dari bawah tanah muncul tempayan terbesar, lebih tinggi dari manusia dewasa, dihiasi dengan ukiran wajah-wajah bayi yang menangis, tertawa, dan memaki. Surya menggapai tempayan itu. Ibu, aku ingin pulang. Dan sebelum Kendini bisa menjawab, bayi-bayi itu merangkak padanya, menjambak rambutnya, mencakar wajahnya, menarik pakaiannya, bukan membunuh, tapi memaksanya masuk ke dalam tempayan. Kendini berteriak, tapi jeritannya tak terdengar oleh telinga manusia. Jeritannya menggetarkan cermin-cermin, membuat burung jatuh dari langit, dan menciptakan retakan halus di dinding waktu. Saat tubuhnya setengah masuk ke dalam tempayan, Surya membungkuk dan mencium keningnya. Terima kasih, Ibu, tapi Ibu bukan untukku sendiri. Kreek, tempayan itu menutup, hening, tidak ada suara, tidak ada gerakan, lalu, satu demi satu tempayan yang telah pecah menyatu kembali. Keesokan harinya, istana tampak normal dari luar. Para prajurit berjaga, dayang bersolek, adipati berpidato. Tapi semua itu, bukan mereka. Mereka tersenyum terlalu kaku, mata mereka kosong. Dan bila didengarkan dari dekat, ada suara tangisan bayi yang samar, keluar dari tubuh mereka. Nyai Jirah, satu-satunya yang selamat, berjalan perlahan meninggalkan istana. Ia menoleh sebentar ke belakang dan berbisik sendiri. Tumbalnya sudah lengkap, tapi ini belum selesai. Tidak, ini baru pembuka. 3 hari setelah kejadian itu, seseorang dari desa luar yang tidak tahu apa-apa memasuki istana, ingin melamar menjadi abdi dalam. Ia disambut hangat, diberi makan, diberi pakaian, dan malam harinya, ia diberi tempayan baru untuk dijaga. Di tempayan itu, ada tulisan kecil, untukmu yang membaca ini. Jangan pernah menyebut namanya. Lalu terdengar, suara bayi menangis. Tapi bukan dari dalam tempayan, dari belakangmu.